Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maharani berkisah, setiap awal tahun selalu hadir doa yang sering terucap di dalam hati manusia. Semoga hidup lebih lapang, semoga rezeki mudah, dan semoga Allah membuka jalan yang selama ini terasa tertutup. Namun, banyak orang memasuki tahun baru dengan pola batin lama sambil berharap hasil berbeda. Disinilah persoalan sering luput diperhatikan. Rezeki tidak selalu tertahan karena kurang usaha. Tidak selalu terhambat karena keadaan ekonomi atau takdir yang terasa berat. Dalam banyak kasus, rezeki tertutup karena sikap batin yang dibawa dari tahun ke tahun. Sikap ini terasa wajar, terasa benar, bahkan dianggap bentuk kesabaran. Padahal justru dari sanalah aliran rezeki perlahan menyempit. Tahun 2026 bukan sekadar angka berganti. Ia fase baru dengan ritme kehidupan berbeda, tekanan berbeda, dan tuntutan batin lebih halus. Di tahun ini, rezeki tidak lagi mengalir deras kepada mereka yang hanya mengandalkan tenaga, ambisi, dan kelelahan. Rezeki cenderung mendekat kepada jiwa yang selaras, tenang, dan tidak berisik di dalam dirinya. Banyak orang rajin berdoa, rajin bekerja, rajin berharap, namun tetap merasa ada yang tertahan. Seolah pintu rezeki tidak sepenuhnya tertutup, tetapi juga tidak terbuka penuh. Di titik inilah muncul kelelahan batin yang tidak tampak dari luar, lelah yang tidak bisa diselesaikan dengan istirahat, karena sumbernya bukan tubuh, melainkan cara memandang hidup. Dalam ajaran para sufi, rezeki tidak dikejar. Rezeki dipandang sebagai aliran mengikuti kesiapan batin. Ketika batin menolak keadaan, aliran menyempit. Ketika batin memaksa hasil, aliran tersendat. Dan ketika batin terlalu sibuk membandingkan, aliran menjauh tanpa disadari. Banyak orang merasa sudah melakukan hal benar, bersabar, bersyukur, berusaha. Namun ada satu kesalahan kecil yang terus diulang. Kesalahan ini tidak terasa dosa, tidak terasa keburukan, bahkan dibungkus bahasa bijak. Karena itulah, kesalahan ini sulit dikenali dan di tahun 2026 menuntut kejujuran lebih dalam. Bukan kejujuran kepada manusia, tetapi kepada diri sendiri di hadapan Allah. Mengakui bahwa mungkin ada sikap batin yang selama ini dipertahankan, padahal hanya membawa beban. Banyak pintu rezeki tidak tertutup dari luar, tetapi dikunci dari dalam. Kuncinya bukan perbuatan besar, tetapi cara merespons hal-hal kecil. Cara menerima rezeki sedikit demi sedikit, cara memandang rezeki orang lain, cara memaknai keterlambatan, dan cara berbicara tentang hidup, bahkan ketika kata-kata hanya terucap di hati. Rezeki bukan sekadar angka, uang, atau hasil kerja. Rezeki adalah rasa cukup yang Allah titipkan melalui berbagai jalan. Ketika rasa itu hilang, sebanyak apapun yang datang terasa kurang. Sebaliknya, ketika hadir, yang sedikit pun menenangkan. Dalam pembahasan ini akan diurai 7 cara menarik rezeki di tahun 2026. Bukan rumus instan, bukan janji kosong, tetapi sebagai peta batin. Peta yang membantu melihat bagian diri yang menghalangi aliran tanpa disadari. 7 cara ini dimulai dari dalam, dari perubahan sikap yang tampak sepele. Poin ke-6 sering dianggap remeh, namun justru paling banyak menghentikan rezeki orang baik, menjadi alasan utama mengapa hidup terasa berat meski niat tulus dan usaha nyata. Jika selama ini muncul pertanyaan di hati, mengapa doa terasa lama dijawab, mengapa usaha tidak sebanding dengan hasil, atau mengapa hidup seperti berjalan di tempat, pembahasan ini bukan menyalahkan, tetapi membuka kesadaran tertutup kebiasaan lama. Rezeki tidak pernah salah alamat, hanya menunggu kesiapan. Kesiapan itu tidak selalu diukur dari kerasnya usaha, tetapi dari seberapa lapang batin menerima ketentuan Allah tanpa melawan, tanpa mengeluh, dan tanpa merasa paling berkorban. Dengan memahami 7 cara ini secara perlahan, semoga batin lebih jernih, langkah lebih ringan, dan hidup memasuki tahun 2026 selaras. Karena ketika batin selaras, rezeki tidak perlu dipanggil, ia akan menemukan jalannya sendiri atas izin Allah. Cara pertama, berhenti mengeluh dengan bahasa halus. Keluhan tidak selalu terdengar kasar atau marah. Dalam banyak kehidupan, keluhan hadir dalam bentuk tenang, sopan, bahkan seolah bijaksana. Kalimat seperti, ya sabar ajalah, memang sudah jalannya, atau mungkin belum waktunya, terdengar ringan, namun di baliknya tersimpan getaran batin yang menolak keadaan. Penolakan ini halus, nyaris tidak terasa, tetapi terus bekerja dalam diri. Bahasa halus sering menjadi persembunyian keluhan. Tidak ada amarah meledak, tidak ada protes terdengar, namun ada rasa kecewa yang disimpan lama. Ketika lisan berkata sabar, batin justru mengeluh.
Ketika ucapan terdengar pasrah, hati masih membandingkan. Di titik inilah banyak orang merasa sudah menerima, padahal hanya menahan perasaan, bukan merelakan. Dalam pandangan batin, setiap penolakan terhadap realitas adalah perlawanan halus terhadap ketentuan Allah. Bukan perlawanan keras, melainkan penolakan kecil yang terus diulang. Penolakan ini perlahan mempersempit aliran. Rezeki tetap datang, namun terasa berat. Usaha berjalan, namun hasil terasa hambar. Banyak orang baik terjebak di sini. Tidak pernah merasa mengeluh, tidak menentang takdir, namun sering merasa hidup tidak adil. Perasaan ini jarang diakui karena terasa tidak pantas. Justru perasaan yang dipendam menjadi beban batin. Beban yang tidak terlihat, tetapi memengaruhi cara menyambut setiap rezeki. Ketika batin menolak realitas, sekecil apapun penolakannya, pintu rezeki tidak tertutup rapat, tetapi tidak pernah terbuka penuh. Allah tetap memberi, namun alirannya tidak lancar. Bukan karena Allah menahan, melainkan karena diri belum sepenuhnya selaras. Rezeki menyukai keterbukaan, bukan keterpaksaan yang dibungkus kesabaran. Berhenti mengeluh dengan bahasa halus bukan menekan perasaan, justru keberanian jujur kepada diri sendiri. Mengakui lelah, kecewa, harapan belum terwujud. Setelah kejujuran hadir, batin memilih menerima bukan melawan. Di sanalah pergeseran halus namun menentukan. Penerimaan sejati kadang terasa menyerah, padahal membuka ruang bagi Allah bekerja tanpa ditahan prasangka atau keluhan tersembunyi. Ketika batin berhenti menolak, rezeki mulai menemukan jalannya perlahan tapi pasti. Ini fondasi pertama rezeki di tahun 2026. Bukan kerja keras tambahan atau doa diperbanyak, tetapi keberanian menghentikan keluhan yang bersembunyi di balik kata sabar. Yang kedua, jangan merendahkan rezeki kecil. Banyak orang memandang rezeki kecil sebagai sesuatu yang belum layak disyukuri. Rezeki kecil dianggap belum cukup, belum berarti, belum pantas disebut keberhasilan. Dalam dia muncul sikap menunggu yang lebih besar, menunggu dianggap sepadan dengan usaha. Tanpa disadari, sikap ini sering disertai tindakan meremehkan apa yang sudah ada. Rezeki kecil datang tepat waktu, namun dianggap biasa. Datang sedikit demi sedikit dipandang sebagai gangguan. Datang sebagai peluang kecil, relasi sederhana, atau kemudahan tampak remeh. Semua diterima tanpa rasa hormat, perhatian, atau kesadaran bahwa itu titipan Allah. Dalam hukum batin, apa yang diremehkan akan menjauh. Bukan karena marah, tetapi karena tidak diberi ruang. Rezeki kecil adalah ujian pertama, bukan hadiah terakhir. Ketika ia datang, sebenarnya membawa pesan, pintu sudah diketuk, aliran mulai dibuka, kesiapan diuji pada hal-hal sepele. Banyak orang berharap rezeki besar datang mengubah hidup, namun lupa bahwa perubahan besar selalu diawali penerimaan kecil. Tidak ada sungai besar yang tidak menghormati mata air. Tidak ada aliran deras tanpa tetesan pertama. Ketika tetesan pertama dianggap tidak penting, aliran berikutnya kehilangan jalannya. Rezeki kecil adalah undangan. Ia datang untuk melihat sikap batin menyambut. Apakah diterima dengan syukur atau disambut perbandingan? Apakah dirawat dengan kesadaran atau dibiarkan berlalu tanpa makna? Dari sikap itu, rezeki besar membaca keadaannya sendiri. Dalam banyak kehidupan, rezeki besar tertunda bukan karena belum waktunya, tapi karena undangan kecil belum dijawab. Allah tidak menahan rezeki sebagai hukuman. Allah hanya menunggu kesiapan. Kesiapan terlihat dari cara memperlakukan hal-hal kecil hadir setiap hari. Ketika rezeki kecil dihormati, aliran mulai menemukan jalannya. Ketika sedikit diperlakukan penuh, yang banyak tidak terasa asing saat datang. Namun ketika kecil diabaikan, yang besar pun enggan menetap. Tahun 2026 menuntut kepekaan lebih halus. Rezeki tidak selalu datang mengubah hidup, sering datang sebagai isyarat, percakapan singkat, peluang sederhana, kemudahan nyaris tak disadari. Semua itu cara Allah menguji sikap batin sebelum membuka pintu lebih luas. Yang ketiga, lepaskan mental paling berkorban. Perasaan paling berkorban sering muncul tanpa disadari. Ia tidak selalu terucap, tetapi hidup dalam bisikan batin yang terus mengulang cerita lama. Sudah banyak memberi, menahan, mengalah. Cerita ini terasa masuk akal, bahkan benar. Namun ketika dibiarkan terlalu lama,
Ia berubah menjadi identitas tersembunyi. Mental paling berkorban membuat diri merasa memiliki hak khusus atas balasan hidup. Bukan tuntutan kasar, melainkan harapan diam-diam menunggu. Ketika harapan itu tidak segera terpenuhi, muncul rasa lelah bercampur kekecewaan. Seolah hidup tidak adil, seolah Allah belum melihat semua pengorbanan yang dilakukan. Dalam hukum batin, perasaan paling berkorban menciptakan hutang, bukan hutang orang lain, tetapi hutang batin kepada semesta. Setiap pengorbanan disertai tuntutan tersembunyi mengikat energi diri sendiri. Ikatan ini membuat rezeki terasa berat, karena setiap pemberian selalu diikuti perhitungan. Meskipun tidak diakui secara sadar, banyak orang baik terjebak di titik ini. Mereka tulus membantu, tulus memberi, tulus mengalah, namun batin menyimpan catatan. Catatan itu memengaruhi rasa. Ketika rezeki orang lain datang lebih cepat, catatan bersuara. Ketika hasil lambat, catatan menuntut penjelasan. Allah tidak pernah berhutang kepada siapapun. Setiap kebaikan sudah dicatat, setiap pengorbanan diperhitungkan. Namun balasan tidak selalu sesuai harapan. Ketika batin menuntut balasan tertentu, diri menutup kemungkinan bentuk lain yang lebih tepat dan menyelamatkan. Melepaskan mental paling berkorban bukan berarti berhenti berbuat baik. Sebaliknya, ini upaya memurnikan kebaikan agar kembali ringan. Kebaikan yang ringan mengalir lebih jauh. Pengorbanan yang tidak ditagih menjadi ruang kosong lapang. Di ruang itulah rezeki mudah berdiam tanpa terasa asing. Tahun 2026 membutuhkan jiwa yang tidak lagi memikul beban lama, beban cerita betapa beratnya hidup, betapa sering mengalah, dan betapa jarangnya dihargai. Cerita-cerita ini mungkin benar, namun jika terus dibawa, mengikat langkah. Rezeki menyukai jiwa yang bergerak ringan, bukan yang sibuk menghitung masa lalu. Ketika mental paling berkorban dilepaskan, batin berhenti menagih. Saat batin berhenti menagih, aliran kembali lancar. Bukan karena pengorbanan dihapus, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Apapun diserahkan dengan ikhlas tidak akan kembali sia-sia. Yang keempat, rapikan niat, bukan sekadar target. Banyak orang hidup dengan daftar target panjang, penghasilan, pencapaian, perubahan hidup. Target terlihat jelas, terukur, masuk akal, namun niat sering tidak benar-benar dirapikan. Ketika niat kabur, target menjadi beban. Ketika niat tidak jernih, usaha berubah menjadi kelelahan. Target berbicara hasil, niat berbicara arah. Ketika arah tidak jelas, seberapa cepat pun langkah diambil, kelelahan tetap mengejar. Banyak orang mencapai target, namun tidak menemukan ketenangan. Banyak yang mendapatkan hasil, tetapi kehilangan rasa cukup. Ini bukan kegagalan usaha, melainkan ketidaksinkronan niat dan tujuan. Dalam pandangan batin, niat adalah pusat gravitasi rezeki. Niat jernih membuat usaha ringan meski jalannya panjang. Niat bercampur membuat langkah berat meski hasil dekat. Ketika niat dipenuhi ambisi, pembuktian, atau rasa takut tertinggal, rezeki datang membawa tekanan. Ketika niat diarahkan pada kebermanfaatan dan kepatuhan kepada Allah, rezeki datang dengan ketenangan. Banyak kelelahan tidak berasal dari banyaknya pekerjaan, tetapi dari konflik batin tersembunyi. Di satu sisi ingin hidup lapang, di sisi lain ingin diakui. Di satu sisi ingin tenang, di sisi lain ingin membuktikan diri. Konflik inilah menguras energi, membuat rezeki terasa berat, menjauhkan rasa syukur meski hasil terus bertambah. Rapikan niat berarti berani bertanya lebih dalam, untuk apa semua ini dijalani? Bukan untuk menurunkan target, bukan untuk menyerah, tetapi memastikan arah. Ketika niat jernih, target tidak menekan. Ia menjadi alat, bukan tujuan. Ia menjadi sarana, bukan beban identitas. Allah menilai niat sebelum menilai hasil. Ketika niat lurus, hasil sekecil apapun bernilai besar. Ketika niat kabur, hasil sebesar apapun tidak pernah terasa cukup. Inilah sebabnya dua orang dengan pencapaian sama bisa merasakan hidup berbeda. Yang satu merasa lapang, yang lain lelah. Tahun 2026 bukan menumpuk target baru, melainkan menyelaraskan niat lama. Ketika niat dirapikan, langkah lebih ringan. Ketika langkah ringan, rezeki lebih mudah mendekat, bukan karena dikejar, tetapi karena menemukan arah tepat untuk singgah atas izin Allah. Yang kelima, jangan iri pada rezeki orang lain. Perbandingan adalah jebakan batin paling halus. Ia tidak selalu muncul sebagai kebencian, tetapi pertanyaan kecil berulang. Mengapa rezeki orang lain terasa lebih cepat? Mengapa usaha yang tampak biasa justru menghasilkan lebih banyak? Pertanyaan ini muncul tanpa niat buruk. Namun jika dibiarkan,
berubah menjadi rasa iri yang tenang, tersenyum. Iri jarang diakui. Ia bersembunyi di balik rasa heran, kritik halus, atau penilaian terdengar objektif. Namun dalam batin, iri adalah penolakan terhadap pembagian rezeki Allah. Bukan penolakan keras, tetapi ketidakrelaan samar. Ketidakrelaan ini perlahan mengganggu aliran sendiri. Dalam hukum batin, iri bekerja seperti doa terbalik. Ia bukan meminta kelapangan, tetapi memohon agar perhatian tertarik keluar. Ketika perhatian sibuk mengawasi rezeki orang lain, batin kehilangan fokus jalannya sendiri. Aliran yang seharusnya menguat melemah, bukan karena diambil, tetapi karena ditinggalkan. Banyak orang merasa iri hanya sesaat. Namun efeknya tidak sesingkat itu. Iri meninggalkan bekas, rasa sempit, rasa tergesa, rasa tidak puas. Dari sanalah lahir keputusan tidak selaras, usaha dipaksakan, langkah terburu-buru, pilihan diambil bukan karena kesiapan, tetapi perbandingan. Allah membagi rezeki dengan hikmah yang tidak selalu bisa dipahami dari luar. Setiap aliran memiliki waktu, bentuk, dan pelajaran berbeda. Ketika batin membandingkan, diri memaksa takaran orang lain untuk jalannya sendiri. Padahal takaran tepat belum tentu sama, dan kesesuaian tidak lahir dari paksaan. Melepaskan iri bukan berarti menutup mata dari keberhasilan orang lain. Sebaliknya, latihan melihat rezeki orang lain sebagai bukti bahwa Allah Maha Memberi. Ketika batin bergembira atas kelapangan orang lain, ia membuka ruang kelapangan bagi dirinya sendiri. Tahun 2026 menuntut fokus lebih dalam, bukan fokus untuk mengalahkan, tetapi fokus menumbuhkan. Rezeki tidak mengalir kepada jiwa sibuk membandingkan, tetapi kepada jiwa setia merawat jalannya sendiri. Ketika perhatian kembali ke dalam, aliran yang sempat melemah perlahan menemukan kekuatannya lagi. Yang keenam, berhenti mengukur rezeki dengan kecepatan. Banyak orang menilai rezeki dari seberapa cepat datang. Cepat dianggap benar, lambat dianggap tertinggal. Padahal yang cepat sering datang tanpa kesiapan, yang lambat justru membawa ketenangan. Batin sering tidak sabar membaca proses. Perasaan tertinggal muncul bukan karena kurang, tetapi karena membandingkan waktu. Ketika melihat orang lain melangkah lebih cepat, batin gelisah. Gelisah melahirkan tekanan. Tekanan melahirkan paksaan. Paksaan sering membuat rezeki datang tanpa keberkahan atau pergi sebelum sempat dinikmati. Dalam hukum kehidupan, kecepatan bukan ukuran kebaikan. Waktu bekerja bukan untuk mempercepat keinginan, melainkan menyiapkan batin. Allah tidak menunda rezeki untuk menyiksa. Penantian seringkali bentuk perlindungan, perlindungan dari hasil yang datang sebelum diri siap menanggungnya. Banyak rezeki tidak datang cepat karena datang lengkap, lengkap dengan pelajaran, ketenangan, kemampuan untuk merawatnya. Rezeki cepat sering membawa kegembiraan sesaat, lalu meninggalkan kekosongan. Sementara rezeki perlahan biasanya menetap lebih lama karena datang pada waktunya. Terlambat menurut manusia belum tentu terlambat menurut hidup. Ada proses yang tidak bisa dilewati tanpa luka. Ada kesiapan yang tidak bisa dipercepat tanpa merusak. Ketika batin memaksa waktu, diri meminta sesuatu yang belum sanggup dijaga. Banyak orang tidak kekurangan peluang, tetapi kekurangan kesabaran membaca waktu. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan bergerak tanpa tergesa, tetap melangkah tanpa memaksa hasil. Di titik inilah rezeki mulai menemukan ritmenya sendiri. Ketika batin lapang, tekanan mengendur. Ketika tekanan mengendur, aliran kembali menemukan jalannya. Bukan karena dikejar lebih keras, tetapi karena tidak ditarik oleh rasa takut tertinggal. Inilah kunci poin keenam. Banyak orang baik merasa gagal bukan karena kurang rezeki, tetapi karena salah membaca waktu. Ketika waktu dipahami jernih, langkah menjadi tenang. Dari ketenangan itulah rezeki datang, bukan kejutan mengacaukan, melainkan anugerah menetap atas izin Allah. Yang kelima, jangan iri pada rezeki orang lain. Perbandingan adalah jebakan batin paling halus. Ia tidak selalu muncul sebagai kebencian, tetapi pertanyaan kecil berulang. Mengapa rezeki orang lain terasa lebih cepat? Mengapa usaha yang tampak biasa justru menghasilkan lebih banyak? Pertanyaan ini muncul tanpa niat buruk. Namun jika dibiarkan, berubah menjadi rasa iri yang tenang, tersenyum. Iri jarang diakui. Ia bersembunyi di balik rasa heran, kritik halus, atau penilaian terdengar objektif. Namun dalam batin, iri adalah penolakan terhadap pembagian rezeki Allah. Bukan penolakan keras, tetapi ketidakrelaan samar. Ketidakrelaan ini perlahan mengganggu aliran sendiri. Dalam hukum batin,
Iri bekerja seperti doa terbalik. Ia bukan meminta kelapangan, tetapi memohon agar perhatian tertarik keluar. Ketika perhatian sibuk mengawasi rezeki orang lain, batin kehilangan fokus jalannya sendiri. Aliran yang seharusnya menguat melemah, bukan karena diambil, tetapi karena ditinggalkan. Banyak orang merasa iri hanya sesaat. Namun efeknya tidak sesingkat itu. Iri meninggalkan bekas, rasa sempit, rasa tergesa, rasa tidak puas. Dari sanalah lahir keputusan tidak selaras, usaha dipaksakan, langkah terburu-buru, pilihan diambil bukan karena kesiapan, tetapi perbandingan. Allah membagi rezeki dengan hikmah yang tidak selalu bisa dipahami dari luar. Setiap aliran memiliki waktu, bentuk, dan pelajaran berbeda. Ketika batin membandingkan, diri memaksa takaran orang lain untuk jalannya sendiri. Padahal takaran tepat belum tentu sama, dan kesesuaian tidak lahir dari paksaan. Melepaskan iri bukan berarti menutup mata dari keberhasilan orang lain. Sebaliknya, latihan melihat rezeki orang lain sebagai bukti bahwa Allah Maha Memberi. Ketika batin bergembira atas kelapangan orang lain, ia membuka ruang kelapangan bagi dirinya sendiri. Tahun 2026 menuntut fokus lebih dalam, bukan fokus untuk mengalahkan, tetapi fokus menumbuhkan. Rezeki tidak mengalir kepada jiwa sibuk membandingkan, tetapi kepada jiwa setia merawat jalannya sendiri. Ketika perhatian kembali ke dalam, aliran yang sempat melemah perlahan menemukan kekuatannya lagi. Yang keenam, berhenti mengukur rezeki dengan kecepatan. Banyak orang menilai rezeki dari seberapa cepat datang. Cepat dianggap benar, lambat dianggap tertinggal. Padahal yang cepat sering datang tanpa kesiapan, yang lambat justru membawa ketenangan. Batin sering tidak sabar membaca proses. Perasaan tertinggal muncul bukan karena kurang, tetapi karena membandingkan waktu. Ketika melihat orang lain melangkah lebih cepat, batin gelisah. Gelisah melahirkan tekanan. Tekanan melahirkan paksaan. Paksaan sering membuat rezeki datang tanpa keberkahan atau pergi sebelum sempat dinikmati. Dalam hukum kehidupan, kecepatan bukan ukuran kebaikan. Waktu bekerja bukan untuk mempercepat keinginan, melainkan menyiapkan batin. Allah tidak menunda rezeki untuk menyiksa. Penantian seringkali bentuk perlindungan dari hasil yang datang sebelum diri siap menanggungnya. Banyak rezeki tidak datang cepat karena datang lengkap dengan pelajaran, ketenangan, kemampuan untuk merawatnya. Rezeki cepat sering membawa kegembiraan sesaat, lalu meninggalkan kekosongan. Sementara rezeki perlahan biasanya menetap lebih lama karena datang pada waktunya. Terlambat menurut manusia belum tentu terlambat menurut hidup. Ada proses yang tidak bisa dilewati tanpa luka. Ada kesiapan yang tidak bisa dipercepat tanpa merusak. Ketika batin memaksa waktu, diri meminta sesuatu yang belum sanggup dijaga. Banyak orang tidak kekurangan peluang, tetapi kekurangan kesabaran membaca waktu. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan bergerak tanpa tergesa, tetap melangkah tanpa memaksa hasil. Di titik inilah rezeki mulai menemukan ritmenya sendiri. Ketika batin lapang, tekanan mengendur. Ketika tekanan mengendur, aliran kembali menemukan jalannya. Bukan karena dikejar lebih keras, tetapi karena tidak ditarik oleh rasa takut tertinggal. Inilah kunci poin keenam. Banyak orang baik merasa gagal bukan karena kurang rezeki, tetapi karena salah membaca waktu. Ketika waktu dipahami jernih, langkah menjadi tenang. Dari ketenangan itulah rezeki datang, bukan kejutan mengacaukan, melainkan anugerah menetap atas izin Allah. Yang ketujuh, jadilah orang mudah mengalir. Kekakuan dalam hidup sering tidak disadari sebagai masalah. Terasa seperti prinsip, keteguhan, kehati-hatian. Namun di balik itu, kekakuan lahir dari rasa takut salah langkah, kehilangan, atau keluar dari pola lama. Ketika batin kaku, aliran hidup ikut mengeras. Orang mudah mengalir bukan berarti tanpa pendirian, ia justru memiliki kejelasan, namun tidak memaksakan bentuk. Ia tahu kapan bertahan dan kapan menyesuaikan. Dalam hidup, tidak semua hal dimenangkan dengan kekuatan. Banyak selesai dengan kelenturan. Rezeki menyukai ruang lentur. Ia tidak betah di batin penuh tuntutan dan kendali berlebihan. Ketika segala harus sesuai rencana, hitungan, dan keinginan, ruang menjadi sempit. Dalam ruang sempit, aliran sulit bergerak. Mudah mengalir berarti berdamai dengan perubahan. Tidak setiap perubahan ancaman. Tidak setiap pergeseran kehilangan. Banyak perubahan cara Allah mengarahkan langkah ke tempat lebih tepat. Meskipun awalnya tidak nyaman, dalam kehidupan sehari-hari, kekakuan muncul dalam hal kecil, menolak cara baru,
enggan mendengar sudut pandang lain, cepat menilai. Semua membuat batin menutup diri. Ketika batin menutup, rezeki yang datang singgah sebentar lalu mencari ruang lain lebih ramah. Tahun 2026 membutuhkan jiwa lebih cair. Dunia bergerak cepat, keadaan berubah, ketidakpastian bagian dari hidup. Kekakuan bukan perlindungan, melainkan beban. Kelenturan membuat langkah tetap ringan meski jalan tidak lurus. Orang mudah mengalir tidak kehilangan arah. Ia peka membaca tanda. Ketika satu pintu tertutup, ia tidak memaksa. Ia mencari celah lain dengan tenang. Ketika satu jalan melambat, ia tidak panik. Ia percaya Allah sedang menyiapkan jalur lebih sesuai. Orang kaku biasanya kaku juga rezekinya. Bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena terlalu banyak perlawanan di dalam. Ketika perlawanan dilepaskan, batin menjadi ruang ramah, dan rezeki seperti air selalu menemukan jalan menuju ruang mau menerima. 7 hal yang diuraikan bukan teknik memaksa rezeki datang. Tidak ada rumus instan, janji cepat, atau jalan pintas. Yang ada hanyalah penyelarasan batin agar diri tidak menjadi penghalang bagi aliran yang sejak awal disiapkan Allah. Ketika keluhan halus dihentikan, batin mulai menerima realitas jujur. Ketika rezeki kecil dihormati, pintu-pintu perlahan terbuka. Ketika mental paling berkorban dilepaskan, beban lama tidak dibawa ke langkah berikutnya. Ketika niat dirapikan, usaha menemukan arahnya sendiri tanpa dipaksa. Saat perbandingan dengan rezeki orang lain ditinggalkan, perhatian kembali ke jalur sebenarnya. Ketika waktu tidak diukur rasa tergesa, hidup tidak terasa seperti perlombaan. Ketika diri belajar mengalir, ketegangan yang mengeras melunak. Jika 7 hal diperhatikan dengan kesadaran, rezeki tidak perlu dipanggil, dikejar, ditarik, atau dipaksa. Rezeki akan menemukan jalannya sendiri, karena tidak ada penolakan yang menghalangi, tidak ada tuntutan yang membebani, dan tidak ada ketakutan menutup ruang. Rezeki tidak mencari orang paling sibuk, lelah, atau keras berjuang. Rezeki cenderung mendekat kepada jiwa paling siap menerima, menjaga, mensyukuri, dan tetap rendah hati ketika kelapangan datang. Kesiapan ini sering luput disadari, namun menentukan segalanya. Tahun 2026 bukan tentang membuktikan apapun kepada dunia. Ia undangan hidup dengan irama selaras. Ketika irama ditemukan, langkah lebih ringan, hati lebih tenang, rezeki bukan sesuatu jauh dan sulit dijangkau, melainkan bagian alami perjalanan hidup bersama Allah. Jika dalam batin muncul kesiapan membuka aliran rezeki di tahun 2026, biarkan kesiapan itu dinyatakan sederhana. Tulis di kolom komentar, "Aku siap selaras." Bukan janji kepada siapapun, bukan pengakuan di hadapan manusia, tetapi sebagai perataan batin kepada diri sendiri dan kepada Allah. Semoga dengan penyelarasan ini, hidup lebih lapang, langkah lebih tenang, dan rezeki hadir dalam bentuk paling tepat pada waktu paling sesuai atas izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.